received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Sekilas, gak ada yang salah dengan pidato Trump ini. Bahkan terdengar mulia sebab inisiatifnya menjadi penengah bagi Rusia-Ukraina. Namun, langkah Trump justru ditentang Uni Eropa yang ingin terus menekan Rusia. Mengapa demikian? Mari kita lanjutkan pidato Trump tadi. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Ya, di balik retorika damai yang diusung Trump tersimpan indikasi bahwa kepentingan bisnis mineral menjadi salah satu pendorong utama. Soalnya nih, Trump lagi ngajuin perjanjian kontrak mineral yang bakal ngasih AS akses terhadap mineral-mineral penting di Ukraina. Di antaranya litium dan nikel yang krusial buat industri teknologi dan pertahanan. Semula, kontrak itu dijadwalkan ditekan saat Zelensky bertemu Trump di Gedung Putih. Namun, hal itu batal terjadi lantaran Trump-Zelensky terlibat adu mulut yang dipicu perbedaan visi soal kelanjutan perang Rusia-Ukraina. Trump ingin mengakhiri perang lewat jalur diplomasi, sedangkan Zelensky meragukan komitmen diplomasi Rusia. Trump pun menanggapi protes Zelensky dengan menyebutnya tak menghormati AS. Beberapa hari kemudian, Trump juga langsung menyetop bantuan militer ke Ukraina. Padahal sejak perang pecah pada 2022, AS merupakan pendukung utama Ukraina dan pasokan senjatanya mencapai 20% dari seluruh persenjataan Ukraina. Akibatnya, sistem pertahanan udara dan kemampuan menyerang Ukraina melemah. Langkah negeri Paman Sam ini lantas melahirkan spekulasi. Trump sengaja menekan Ukraina agar terdesak dan menyetujui kontrak mineral. Dalam draft yang dirilis media Ukraina, kesepakatan itu mengatur dana investasi yang dikumpulkan kedua negara buat membangun kembali Ukraina. Ukraina bakal nyumbang 50% dari hasil penjualan mineral, minyak, dan gas, sementara AS akan terus kasih dukungan keuangan jangka panjang buat Ukraina. Untuk porsi kepemilikan dananya sendiri masih akan dinegosiasikan. Nah, dalam laporan BBC, Trump bahkan disebut sempat meminta 500 miliar USD dalam bentuk kekayaan mineral ke Ukraina, namun ditolak oleh Zelensky. Timofey Milavanov, ex-menteri ekonomi Ukraina pun mengkritik tindakan AS. Ia menilai langkah itu eksploitatif dan bisa bikin negara bangkrut. On the other hand, kontrak mineral disinyalir jadi upaya Trump ngembaliin uang-uang yang sudah dikeluarkan Paman Sam selama ini untuk Ukraina. Soalnya, Trump berkali-kali bilang kalau AS udah beri bantuan sampai 350 miliar USD dan dia mau uang itu balik lewat sebuah kesepakatan. Namun, lembaga riset dari Jerman, Kiel Institute, memperkirakan AS cuma ngirim bantuan sekitar 119 miliar USD ke Ukraina. Meski negosiasi damai diusulkan untuk mengakhiri konflik, di baliknya ada dinamika geopolitik yang kompleks. Lalu, jawaban paling terang mengapa Uni Eropa menentang langkah Trump ialah karena Eropa tidak diikutsertakan dalam negosiasi tersebut. Trump berkomunikasi dengan Vladimir Putin tanpa berkonsultasi dengan sekutu Barat, memecah front persatuan yang mengisolasi pemimpin Rusia itu selama 3 tahun terakhir. Kekhawatiran utama Uni Eropa ialah bahwa Rusia bisa mendapatkan konsesi strategis seperti wilayah atau keuntungan ekonomi yang justru memperlemah posisi Ukraina dan mengganggu tatanan keamanan di Eropa. Selain itu, tekanan untuk menyudahi konflik dalam waktu singkat dianggap mengikis solidaritas aliansi keamanan yang dibangun oleh negara-negara Eropa. Kaja Kallas, perwakilan tinggi Uni Eropa pun bilang, gak ada kesepakatan yang bakal berhasil kalau dibuat tanpa melibatkan Eropa. Eropa sendiri adalah pemasok bantuan terbesar bagi Ukraina, yakni 132 miliar euro dibandingkan dengan 114 miliar euro dari Amerika. Sampailah kita pada pertanyaan selanjutnya. Apa yang bikin Trump seperti memusuhi Eropa dan sekutu lamanya?
Terlebih, ada kecenderungan AS malah mendekat dan lebih lunak ke Rusia. Ya, di periode kedua ini Trump seperti ingin mengubah arah kebijakan luar negerinya. Ini ada kaitannya dengan kebijakan America First yang digagas Trump, yang berarti ia bakal lebih fokus pada kepentingan domestik dan ekonomi, alih-alih menjaga hubungan tradisional dengan sekutu-sekutunya. Selain itu, Tatiana Kulakevich, Associate Professor di University of South Florida, menyebut ini adalah upaya AS untuk mengurangi keterlibatannya dalam konflik berkepanjangan yang dinilai menguras sumber daya. Pendeknya sih, AS olah nunjukin kalau mereka nggak mau terus membiayai perang yang nggak kasih keuntungan langsung buat mereka. Akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah strategi ini akan membawa keuntungan jangka panjang bagi Amerika dan sekutunya? Atau justru menambah risiko bagi stabilitas kawasan? Yang jelas, masa depan geopolitik kawasan ini lagi berada di persimpangan yang krusial.